Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, saya Rio Nada Putra dari kelas Akad 01 Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Cyber Asia periode Ganjil 2024-2025. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Akuntansi Persekutuan, Operasi Cabang, dan Pembagian Laba dalam Persekutuan. Presentasi ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Yuanisa Isanafi, SE MSAK. Persekutuan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian kerjasama dengan tujuan menjalankan bisnis secara bersama-sama. Tidak seperti perusahaan perseorangan, persekutuan memiliki modal yang dikumpulkan dari beberapa sekutu yang bisa berbentuk kas, aset, atau keahlian dalam menjalankan bisnis. Dalam akuntansi persekutuan, salah satu aspek utama yang harus dikelola adalah pembagian laba rugi. Laba yang dihasilkan oleh persekutuan akan meningkatkan modal para sekutu, dan sedangkan jika terjadi kerugian, modal sekutu akan berkurang. Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan memiliki beberapa prinsip. Pembagian tersebut adalah perjanjian yang telah harus disepakati sejak awal pendirian. Jika tidak ada perjanjian, maka laba dan rugi dibagi rata di antara para sekutu. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan atau konflik lainnya dalam pembagian hasil usaha. Dalam prinsip-prinsip tersebut, beberapa di antaranya adalah kontribusi modal. Sekutu yang menyetorkan modal lebih besar biasanya berhak mendapatkan bagian laba yang lebih besar. Yang kedua, keterlibatan dalam operasional. Sekutu aktif yang mengelola usaha berhak atas gaji dan atau bonus tambahan. Ini adalah sebagai kompensasi atau insentif atas waktu dan usaha yang telah mereka curahkan. Yang ketiga, perjanjian khusus. Sekutu pasif akan mendapatkan bagian laba berdasarkan modal, sementara sekutu aktif menerima bagian lebih besar. Ini adalah perjanjian yang harus sepakati di awal sebelumnya. Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan merupakan aspek krusial yang memerlukan kesepakatan jelas antara para sekutu. Beberapa metode untuk membagi laba dan rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan metode sama rata. Laba atau rugi dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan jumlah modal ataupun kontribusi lainnya dari masing-masing sekutu. Yang kedua, berdasarkan rasio modal. Pembagian dilakukan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh setiap sekutu. Misalnya, jika total modal persekutuan adalah 100 juta, dengan sekutu A menyetor 40 juta dan sekutu B menyetor 60 juta, maka pembagian laba rugi akan sesuai dengan persentase modal tersebut, yaitu 60/40, atau 6/4, atau 3/2. Yang kemudian berdasarkan rasio disepakati. Para sekutu menentukan rasio pembagian tertentu berdasarkan kesepakatan bersama yang kemungkinan tidak sebanding dengan modal yang disetorkan, misalkan dengan rasio 2/3/5 untuk 3 sekutu. Yang keempat, berdasarkan bunga modal. Setiap sekutu menerima bunga atas modal yang disetorkan sebagai prioritas. Kemudian, sisa laba dibagi sesuai kesepakatan. Misalkan bunga 10% diberikan atas modal masing-masing sekutu, dan sisa laba dibagi bersama rata. Yang kelima, berdasarkan gaji sekutu. Sekutu yang aktif dalam operasional persekutuan menerima gaji sebagai kompensasi sebelum laba dibagikan. Setelah gaji dibayarkan, sisa laba dibagi sesuai dengan metode yang telah disepakati. Dan yang keenam dan terakhir adalah dengan metode kombinasi. Persekutuan dapat menggabungkan beberapa metode yang telah saya sebutkan sebelumnya, seperti memberikan gaji dan bunga modal terlebih dahulu, kemudian membagi sama rata berdasarkan rasio-rasionya. Langkah-langkah dalam menentukan pembagian laba. Dalam persekutuan, pembagian laba dan rugi ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para sekutu. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian, maka laba dan rugi akan dibagi secara merata di antara para sekutu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan langkah-langkah dalam menentukan pembagian laba adalah sebagai berikut dapat dilihat. Yang pertama adalah menghitung laba bersih. Laba dihitung setelah dikurangi semua biaya operasional, pajak, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, menentukan bunga atas modal. Jika ada perjanjian mengenai bunga modal, maka dihitung terlebih dahulu sebelum laba dibagikan kepada sekutu. Yang ketiga, menentukan gaji atau bonus sekutu. Jika ada sekutu yang bekerja dalam operasional perusahaan, gaji atau bonusnya akan dihitung dan dikurangi dari laba. Yang keempat, menghitung sisa laba. Sisa laba
setelah dikurangi bunga modal dan gaji sekutu akan dibagikan sesuai dengan metode pembagian yang telah sepakati. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah yang tidak dapat dilupakan dalam akuntansi adalah membuat jurnal pembagian laba. Berikut akan saya berikan contoh soal dan penyelesaiannya secara sederhana. Untuk contoh soal yang pertama adalah pembagian sama rata laba dan rugi. Firma ABC terdiri dari 3 sekutu, A, B, dan C. Pada tahun 2023, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 90 juta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, laba akan dibagi secara merata di antara 3 sekutu. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menghitung perhitungan untuk setiap sekutu. Jadi 90 juta dibagi 3 sekutu adalah 30 juta. Maka masing-masing sekutu akan mendapatkan bagian sebesar 30 juta rupiah. Kemudian jumlah akuntansinya adalah debit pada ikhtisar laba rugi sebesar 90 juta. Kemudian kreditnya modal A, modal B, modal C masing-masing sebesar 30 juta. Pembagian sama rata ini tidak memperhatikan berapa besar modal yang telah ada atau yang telah disetorkan. Contoh yang kedua adalah pembagian berdasarkan rasio modal. Firma XYZ terdiri dari 3 sekutu, yaitu X, Y, dan Z dengan setoran modal yang berbeda. Pada tahun ini, perusahaan memperoleh laba sebesar 100 juta yang akan dibagikan kepada para sekutu berdasarkan rasio modal masing-masing. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita adalah harus mengetahui rasio modal. Dan untuk mengetahui rasio modal, kita harus menghitung modal masing-masingnya. Di sini, pada contoh soal ini, kita akan menggunakan modal X sebesar 200 juta, modal Y sebesar 300 juta, dan modal Z sebesar 500 juta, sehingga totalnya adalah 1 miliar. Dan untuk rasio modalnya, setelah kita hitung, rasio modal X adalah sebesar 20%, rasio modal Y sebesar 30%, rasio modal Z sebesar 50%. Dari presentasi tersebut, kita akan mengalihkannya dengan laba, sehingga didapatkan laba X sebesar 20 juta, laba Y sebesar 30 juta, dan laba Z sebesar 50 juta. Sehingga akhirnya nilai akuntansi dapat kita buat adalah debit pada ikhtisar laba rugi sebesar 100 juta, kemudian kredit pada modal X, modal Y, kredit pada modal X sebesar 20 juta, kredit pada modal Y sebesar 30 juta, dan kredit pada modal Z sebesar 50 juta. Contoh soal selanjutnya adalah dengan gaji sekutu aktif dan bunga modal. Firma LMN memiliki 2 sekutu, yaitu L dan M, dengan modal yang berbeda dan perjanjian khusus dalam pembagian laba. Laba bersih tahun ini sebesar 200 juta, akan dibagikan berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, gaji sekutu. Sekutu yang aktif berhak atas gaji tetap sebelum laba dibagikan. Dalam kasus ini, gaji L sebesar 20 juta per tahun dan gaji M sebesar 30 juta per tahun. Yang kedua, bunga modal. Setiap sekutu menerima bunga 10% dari modal awal mereka. Yang ketiga, sisa laba. Setelah gaji dan bunga modal dibayarkan, sisa laba dibagi sesuai dengan rasio 60-40 untuk L dan M. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan menghitung bunga modalnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk kasus ini modalnya adalah 1 miliar, di mana modal L itu adalah sebesar 400 juta dan modal M sebesar 600 juta. Sehingga untuk bunga modalnya adalah untuk L itu adalah 10% dikali 400 juta sebesar 40 juta. Untuk M 10% dikali 600 juta mendapatkan 60 juta. Sehingga sisa laba setelah dikurangi bunga modal yaitu 200 juta dikurang 60 juta dikurang 40 juta adalah 100 juta. Kemudian setelah dapat hitungan sisa labanya, kita dapat membuat tabel bantuan yang berisi yang kolom pertama adalah sekutu, kolom kedua adalah bunga modal, di mana seperti yang telah kita hitung sebelumnya adalah 40 dan 60 juta. Kolom selanjutnya adalah gaji yang kita tambahkan dari soal sebelumnya yaitu 20 juta dan 30 juta. Kemudian bagian labanya yaitu 30 juta dan 20 juta. Sehingga setelah kita totalkan semuanya, kita dapat menghitung total laba yang terakhirnya yaitu untuk L yaitu sebesar 90 juta dan untuk M sebesar 110 juta. Sehingga jurnal akuntansinya dapat kita buat debit pada ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta dan modal L dan kredit pada modal L sebesar 90 juta dan kredit pada modal M sebesar 110 juta.
Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu pembagian laba dengan bonus sekutu aktif. Di sini, firma OPQ terdiri dari dua sekutu, yaitu O dan P. Dalam perjanjian firmanya, sekutu O sebagai sekutu aktif berhak atas bonus besar 20% dari laba bersih sebelum laba dibagikan kepada sekutu. Setelah bonus diberikan, sisa laba dibagi secara merata 50-50 antara O dan P. Laba bersih firma pada tahun ini adalah 120 juta dan akan dialokasikan sesuai kesepakatan tersebut. Yang pertama kita akan menghitung bonus sekutu O. Bonus sekutu O dihitung sebelum laba dibagi antara para sekutu. Berdasarkan perjanjian, bonus O sebesar 20%. Maka bonus O adalah 20% dikali 120 juta, yaitu 24 juta. Kemudian kita hitung sisa labanya, 120 juta dikurangi 24 juta akan menghasilkan 96 juta. Dan kemudian sisa laba tadi kita akan bagi sama rata, yaitu 50%, sehingga kita mendapat masing-masing adalah untuk bagian O 48 juta dan bagian P 48 juta. Setelah kita dapat semua perhitungan tadi, kita dapat membuat tabel bantu untuk menghitung laba masing-masingnya. Sekutu O totalnya 72 juta, yaitu 24 tambah 48. Dan sekutu P totalnya ada 48 juta, yang berasal dari hanya sisa labanya, kalau tidak ada bonusnya. Setelah itu, kita akan dapat membuat jurnal akuntansinya, yaitu debit pada intisar laba rugi sebesar 120 juta, dan kredit pada modal O sebesar 72 juta, dan kredit pada modal P sebesar 48 juta. Kesimpulannya, pembagian laba dan rugi dalam akuntansi persekutuan harus adil dan transparan. Perjanjian yang disepakati harus mencerminkan kontribusi masing-masing sekutu. Metode pembagian yang umum digunakan meliputi pembagian sama rata, berdasarkan rasio modal, rasio yang disepakati, pemberian bunga modal, gaji bagi sekutu aktif, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih.